Selamat malam teman-teman kreatif. Ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar bareng Pipi Holic. Channelnya Pipi Holic Art Workshop. Sebelum memulai, saya mau cerita dulu. Jadi, video ini dibuat sebagai penyempurnaan dari video sebelumnya yang berjudul membuat bros Nunu. Nah, bros Nunu ini adalah sebuah bros yang mengandung teknik anyaman dan teknik merangkai. Nah, namun dia bukan tidak sempurna, bukan. Jadi bros ini sudah dibuat, tutorialnya pun sudah dibuat dan sudah jadi. Namun setelah dia sudah jadi, saya baru mendapatkan sebuah tantangan atau challenge yang bertemakan rainbow alias pelangi. Jadi saya untuk membuat ulang saya belum ada ide. Namun untuk menjadikan bros tersebut sebagai challenge pun saya rasa kurang serk karena warnanya belum pelangi. Nih ya. Nih. Jadi saya tunjukin brosnya, ini bros yang sebelumnya. Saya nggak bisa tunjukkan lagi karena sudah jadi. Jadi yang sebelum jadi yang seperti ini. Lihat kan warnanya hanya ada merah, orange, kuning, sama putih. Putihnya ada yang bening dan ada yang budak. Nah, di situ saya merasa perlu untuk menambahkan warna-warna lain. Karena pelangi kan Magiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Sedangkan berarti dengan rumus itu saya masih kurang 4 warna. Hijau, biru, ungu. Nah, namun saya tambahkan hitam biar ada variasi ini ya penggelapnya karena warnanya cenderung terang. Nah, jadi di sini saya hanya menunjukkan beberapa cara merangkai kepada aksesoris yang sudah jadi. Jadi ada beberapa agak tricky sih, harusnya memang karena bros ini sebelumnya sudah jadi, sudah terpasang peniti, sudah fix. Namun saya masih harus menambahkan ornamen lagi kepada bros yang sudah fix ini. Jadi kesulitannya adalah menyembunyikan kawat-kawat atau pengikat-pengikat agar dia bisa masuk bagus, selaras menyatu dengan bros yang tadinya dibuat. Karena kadang kan sesuatu yang memang sudah fix, sudah bagus, kalau ditambah-tambahin yang ada malah over. Atau mungkin orang Jawa bilang wagu gitu kan. Jadi makanya tantangan sendiri buat saya. Tadi saya sengaja memang untuk menantang diri saya sendiri, saya harus bisa menambahkan beads-beads ini pada bros yang sudah jadi ini biar hasilnya bisa bagus, tidak lebay, dan bisa diikutkan di challenge pelangi. Oke, yuk kita mulai sekarang. Saya hampir lupa. Jangan lupa juga ya untuk klik like apabila kalian suka dengan video-video Pipi Holic Art. Juga jangan lupa untuk komen di bawah jika kalian ingin bertanya, ingin mengapresiasi, atau ingin mengetahui beberapa tips atau trik yang memang mungkin kalian masih belum bisa melakukannya. Misalkan saya melakukan pelintiran tapi kok ternyata masih belum bagus, apakah ada triknya gitu, bisa ditanyakan. Atau jika kalian tidak bisa menghubungi via YouTube, bisa juga menghubungi saya via DM di Instagram @pipiholicart.id. Nah, sudah dicatat? Oke ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan video-video Pipi Holic Art selanjutnya. Oke, bye-bye. Yuk kita mulai. Ini brosnya ya yang sudah jadi. Kemudian adalah batu-batu yang akan saya tambahkan dan saya rangkaikan ulang. Bukan rangkai ulang, rangkai tambahan. Nah, ini saya menggunakan kawat kecil berukuran 0,4 mm. Dan kawat ini cukup tebal dan cukup bagus untuk merangkai. Sebelumnya saya juga menggunakan 0,4. Ujungnya biasanya saya selipkan dulu, saya ambil beberapa senti untuk pegangan, jadi sengaja tidak saya potong. Kemudian saya mulai merangkaikan. Untuk merangkai ini memang sesuai selera ya, sesuai imajinasi masing-masing. Namun untuk teknis pemasangannya memang diusahakan agar kawat pengikat ini tidak tampak dari
depan ataupun dari samping. Jadi sebisa mungkin dia tersembunyi. Dan apabila ornamen beads ini, batu ini kan berat, jadi tidak bisa hanya dilakukan satu kali lilitan. Jadi untuk satu batu saya biasanya melakukan pengikatan sebanyak 2 atau 3 kali. Hal ini untuk mengurangi resiko kawat patah. Karena kan ujung dari lubang batu itu tadi cukup tajam. Nah, setelah saya mencarikan tempat untuk batu berwarna ungu, kemudian saya selip-selipkan lagi kawat kecil tadi di beberapa tempat ya. Jadi memang trikinya dari merangkai bros rangkai seperti ini adalah bagaimana kita menyembunyikan dan menjahitkan kawat kecil ini sehingga batu-batu yang kita pasangkan itu bisa rapat, bisa tertata bagus, namun tidak pengikat ini tadi tidak tampak gitu kan. Kalaupun nampak, kita harus menjadikannya sebagai aksen atau ornamen yang justru malah mempercantik, bukan membuat dia jadi nampak keruh, bukan keruh sih, namun nampak serabutan atau istilahnya yang lebih tepat lagi, berantakan. Nah, gitu kan. Jadi setelah saya carikan posisi, kemudian saya siapkan kawat ukuran 0,8 untuk batu berikutnya. 0,8 ini adalah kawat yang lumayan lunak atau tidak terlalu keras. Jadi nanti saya dengan harapan kawat 0,8 ini bisa mempermanis. Nah, jadi ketika saya merasa cukup lilitan, maka ujung kawat yang tadinya saya pakai buat pegangan akan saya rapikan. Jadi saya selipkan, saya potong, dan saya sembunyikan ujungnya. Jadi yang sudah dipotong tadi kan biasanya bagian ujung masih terasa agak tajam. Nah, di situ saya masih harus menyembunyikan lagi. Biasanya saya dengan bantuan tang datar, saya agak dorong-dorong, atau jika tang datar masih terlalu besar, biasanya saya pakai gunting kuku. Itu kan ada bagian yang kecil itu ya untuk kikirnya, itu bisa saya gunakan untuk menyelipkan. Nah, di sini saya mulai menggunakan kawat 0,8 yang nantinya akan saya pakai buat ornamen pemanis aja, hanya tambahan aja. Jadi caranya tepat seperti di video ya, susah menggambarkan via kata-kata, jadi silahkan dicermati, semoga gambarnya cukup jelas. Karena menurut saya kalau misalkan batu-batu ini saya pasangkan begitu saja mungkin akan kurang manis begitu kan. Jadi saya gunakan kawat ini sebagai pemanis aja, sebagai garnish. Jadi saya sekedar lilitkan. Tadinya mau membentuk seperti daun, namun karena sudah ada daun, jadi saya rasa sedikit kurang pas kalau ditambah daun, maka hanya saya buat bentuk seperti ini. Jadi biar ada efek kawat lancipnya begitu. Jadi semua yang saya kerjakan di video ini adalah langsung, atau saya tanpa perencanaan, tanpa bayangan, dan langsung saya lakukan seperti apa yang terlintas di pikiran saya saat itu juga. Mungkin tutorial semacam ini mungkin tidak bisa diikuti secara langsung, maksudnya mungkin dilihat dulu, dicermati dulu, karena mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki setelah melihatnya bisa diketahui. Jadi ini hanya gambaran agar kalian dapat melakukan penambahan beads pada sebuah bros yang sudah jadi. Dalam merangkai sebuah bros seperti ini, mungkin ada banyak ya bros-bros rangkai sebelumnya. Jadi merangkai ini memang diperlukan semacam kekuatan tarian yang pas. Kan mungkin kalau untuk bikin bros rangkai biasa ada yang dengan kawat besi atau kawat stainless atau kawat monel. Nah, di sini saya menggunakan kawat tembaga. Jadi tembaga ini perlu penyesuaian banget. Penarikannya pun kalau terlalu kencang dia bisa patah, kalau kurang kencang dia akan mudah goyang atau menjadikan
rangkaian tersebut kurang kuat. Jadi mungkin ada ornamen-ornamen yang pada akhirnya goyang-goyang dan tidak terpasang dengan pas gitu kan. Nah, di sini memang membutuhkan latihan banget. Jadi memang harus dicoba beberapa kali untuk menemukan enaknya seberapa kekuatan yang kita pakai untuk mengikat para bebatuan ini dengan kawat tembaga. Nah, kawat 08 yang tadi sudah saya pasang itu juga dilakukan hal yang sama. Jadi dia kita selip-selipkan, terus kita gunakan juga sebagai ornamen pinggiran. Jadi ada batu-batu yang pinggirannya saya kasih lingkaran dengan kawat ukuran 08 tadi. Jadi sekaligus bisa menutupi celah-celah yang tadinya agak renggang. Karena kan kita sering mengikatnya dengan kawat ya, kita dengan kawat kecil tadi demi untuk mendapatkan sebuah rangkaian kita ikatkan berkali-kali lewat sisi yang sini, lewat sela yang sana. Dan sela-sela itu tadi kita tutup dengan kawat 08 itu tadi yang kita pakai buat menambahkan beads tadi yang ada ornamen kawatnya tadi. Semoga cukup dimengerti. Mungkin memang metode ini agak untuk yang sudah terbiasa untuk merangkai ya. Kalau mungkin belum, tetap semangat, tetap latihan, tetap mencoba untuk bisa menemukan selanya, enaknya, kekuatannya dalam menyusun, dalam merangkai, dalam menarik. Jadi jika kalian sudah menemukan itu, insya Allah kalian akan bisa membuat berbagai macam model rangkaian. Seperti yang sudah saya tunjukkan di video ya, jadi kawat kecilnya tetap saya gunakan untuk mengikat. Jadi kawat besar yang sudah kita jadikan ornamen, kita lilit-lilitkan, kita pasangkan, tetap kita tarik dengan kawat kecil. Jadi agar kawat 08 tadi tidak keluar dari area yang kita tentukan tadi. Jadi untuk membuat dia lebih pas mepet di batu-batunya tadi, emang kita tetap harus mengikatnya dengan kawat kecil. Dan tetap perlu diingat, mengikat dengan kawat kecilnya pun sebisa mungkin yang di tempat yang tersembunyi, jadi jangan terlalu nampak dari depan. Nah, seperti yang saya contohkan ini. Nah, setelah ini saya masih punya 2 batu lagi. Jadi saya akan ambil 1 batang lagi kawat ukuran 0,8. Tadi kurang lebih 30 sentian lah, kalau tidak 40 senti. Saya akan coba carikan tempat lagi. Jadi sebelum saya pasang, saya rapat-rapatkan dulu. Seperti yang saya tunjukkan ya, jadi tetap kita mencari celah, tetap kita mencoba memasangkan, mencari sisi-sisi yang mungkin masih bisa kita tambahkan lagi. Jadi tidak terlalu menumpuk, tidak terlalu menggumpal, tidak terlalu menyebar. Jadi biar tatanan dari susunan batu bebatuan tadi tuh bisa enak dipandang, enak dilihat gitu kan.